bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah. Shalom semuanya, selamat malam untuk saudara-saudari terkasih yang berada di rumah. Mari saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan yang baik. Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah setiap kami, kamu nyatakan setiap puji-pujian dan syukur kami. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi katakan, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersuka di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Amin. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah. Sekarang bersuka. Sekali lagi katakan, sekarang bersukacitalah. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap segala berkat-Mu yang sungguh nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan. Untuk setiap segala berkat penyertaan-Mu yang sungguh sempurna dalam kehidupan pribadi kami dan keluarga kami Tuhan. Sungguh Tuhan, berkat kasih-Mu sungguh nyata. Perlindungan-Mu sungguh nyata juga dalam hidup kami Tuhan. Tak mengenal musim hidup kami, Engkau selalu menggandeng kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah setiap rasa syukur kami, kerinduan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sungguh Tuhan, ini setiap hati kami. Kamu nyatakan kebaikan dan syukur kami. Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang setia, pertolongan-Mu sempurna. Dengan iman kami percaya. Amin. Iman Ku percaya hanya Kau yang sanggup memulihkanku. Karena kasih-Mu ku diberkati. Karena kasih-Mu ku diubahkan. Karena kasih-Mu ku dibebaskan. Ku diselamatkan dan dipulihkan. Terima kasih Tuhan atas penyelamatan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang sungguh setia. Engkau Bapa yang setia, pertolongan-Mu sempurna. Dengan iman
kasih-Mu ku diubahkan, karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Karena kasih-Mu ku diberkati, amin Tuhan. Karena kasih-Mu ku diubahkan, karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Terima kasih Tuhan, sebab karena kasih-Mu Yesus, karena kasih-Mu ku diberkati, karena kasih-Mu ku diubahkan, karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan, ku diselamatkan, amin, dan dipulihkan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap penyelamatan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami yang sungguh nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu Yesus, Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus. Karena kasih-Mu ku diberkati, karena kasih-Mu ku diubahkan, karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan, ku diselamatkan dan dipulihkan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih penyertaan-Mu yang sungguh indah dalam hidup dan keluarga kami. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersiap memuji Tuhan lebih lagi semuanya. Siap. Lambaikan tanganmu. Mari kita bersorak-sorai. Kita mau nyatakan ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran dan kasih-Mu Tuhan sungguh nyata dalam hidup kami. Terima kasih. Mari kita bersorak-sorai dan bersuka cita bagi Allah Tuhan kita. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya siapa? Hanya Kau yang layak ditinggikan. Bersiap semuanya melompat bagi Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan kami.
kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari angkat semua tanganmu dan katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Bersiap semuanya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Sekali lagi katakan, Raja mulia. Benar Tuhan, hanya Engkau Yesus Raja kami satu-satunya. Amin. Siap lagi untuk memuji Tuhan lebih lagi, amin. Siap, amin. Yuk kita mau bersorak-sorai. Kita mau nyatakan Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Bersama-sama. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatan. Kau Amin. keselamatanku, Dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang besar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Benar Tuhan, hanya Kau gunung batu kami. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku tangguh. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang besar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yuk semuanya tepuk tangan di atas kepala dan katakan, Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Benar Tuhan, Engkau Tuhan kami yang benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau boleh bertata dalam setiap puji-pujian kami ya Bapa. Kami boleh menyatakan Engkau Bapa kami yang baik. Engkau Bapa kami yang sungguh ajaib dan benar adanya Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Engkau boleh menyertai kami Tuhan. Secara khusus pada malam hari ini Tuhan. Dalam puji-pujian dan penyembahan kami. Kami rindu lawatan-Mu. Kami rindu pelukan-Mu ya Tuhan. Ini setiap kerinduan hati kami Tuhan. Kami sujud di depan altar-Mu ya Bapa. Kiranya berkenan di hadapan-Mu untuk setiap pujian dan penyembahan kami ini. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang ada menyediakan waktu untuk menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Terima kasih. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Benar. Kami rindu menyembah-Mu. Kami rindu sujud di altar-Mu Bapa. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan kami. Dia selalu Amin. pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Mari angkat setiap tanganmu. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia
Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Tuhan, ini setiap penyembahan dan kerinduan hati kami Tuhan, untuk rindu menyembah dan memuji dan memuliakan nama-Mu dan sujud di depan altar-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami sudah mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Koriko Tuhan. Agar kiranya Engkau boleh memberikan kami telinga seorang murid dan hati sebagai hamba, agar mendengarkan firman-Mu dengan baik dan melaksanakannya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom semuanya, rekan-rekan semua yang dikasih oleh Tuhan, sahabat-sahabat saya yang ada di Denpasar, selamat malam. Puji nama Tuhan, kita bisa berdoa, bersekutu, memuji-muji nama Tuhan. Luar biasa juga untuk tim pujiannya pada malam hari ini, sangat memberkati. Dan perkenalkan, nama saya Riko Chandra dari BPKPKK Surabaya. Mungkin ada beberapa yang kenal saya. Halo, kalau yang belum kenal, salam kenal ya. Dan pada malam hari ini saya mendapat satu titipan tema yang ini menegur diri saya, sehingga saya pun menjadi lebih semangat lagi untuk sharing ke teman-teman ya. Mengenai temanya adalah responsible as reminder gitu ya. Dan ayat yang menjadi satu pedoman kita pada malam hari ini adalah Yesaya 33 ayat 7 sampai dengan 9. Saya akan membacakan Yesaya ya secara perlahan. Teman-teman boleh menyimak, atau teman-teman di rumah juga bisa membuka Alkitabnya masing-masing untuk membaca bersama-sama dengan saya. Yesaya 33 ayat 7 sampai dengan 9. Dan engkau anak manusia, Aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu.
Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan sedikit membahas gitu ya mengenai Nabi Yeskiel yang dia bercerita bahwa dia telah ditunjuk oleh Tuhan ya, dia telah ditetapkan oleh Tuhan. Sehingga pada malam hari ini kita akan sharing dalam 2 poin besar ya. Poin yang pertama adalah Tuhan menetapkan Yeskiel sebagai penjaga Israel ya. Itu tertuang dalam ayat 7a. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Ini suatu hal yang mungkin hari-hari ini ya sulit untuk kita terima gitu ya teman-teman ya, sulit untuk kita terima. Kenapa sulit untuk kita terima? Karena Tuhan tidak bertanya begitu. Tuhan tidak tanya dulu, Yeskiel, apakah kamu siap untuk menjadi penjaga bagi kaum Israel gitu? Atau Tuhan nggak ngobrol dulu sama Yeskiel. Yeskiel, kamu nanti akan saya beri tugas begini, dikasih gambaran dulu apa? Tidak, begitu ya. Tuhan Allah kali ini langsung menunjuk Yeskiel, memberi satu ketetapan, begitu ya. Maka itu dikatakan bahwa aku dalam arti adalah Tuhan Allah menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel, ya. Pada waktu itu saya yakin Yeskiel sangat galau gitu ya. Sangat galau. Kenapa? Karena kalau boleh teman-teman sadari bahwa Israel itu adalah orang-orang terpilih. Dia sangat diberkati Tuhan. Tetapi mereka pun juga punya hati yang bebal. Sehingga Yeskiel pada waktu itu juga ngerasa, wah apa aku sanggup begitu ya. Apa aku sanggup, muncul satu keraguan. Tetapi poinnya yang kita akan ambil adalah bagaimana Tuhan Allah itu memberi satu ketetapan kepada Yeskiel. Ya. Lalu poin yang kedua adalah gambaran tugas sebagai penjaga Israel dan juga konsekuensinya ya. Di ayat 7b, bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Artinya apabila Yeskiel itu mendapati sesuatu hal yang salah di mata hukum Tuhan, Yeskiel itu wajib memperingatkan mereka. Wajib begitu ya. Sehingga kalau ada yang salah ya harus dikasih tahu. Nah ini bukan hal yang mudah, karena Yeskiel pasti akan menerima banyak sekali penolakan begitu. Lalu apabila Yeskiel tidak melakukan bagaimana? Nah tertuang konsekuensinya di ayat yang ke-8 ya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Bayangkan ya, ini di sini itu boleh dibilang tidak hanya sekedar ketetapan, bahkan di dalamnya itu ada unsur konsekuensi kalau Yeskiel tidak menjawab ketetapan yang Tuhan berikan. Bayangkan, artinya kalau ada orang salah, Yeskiel wajib untuk mengingatkan. Entah dia dengar atau enggak begitu. Yang penting diingetin. Kalau dia nurut, ya puji Tuhan, kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau dia tidak nurut, ya sudah. Yeskiel telah menyelamatkan nyawanya hanya dengan mengingatkan ya. Ini linear sekali, cocok sekali. Maka itu hari ini kita sharing banyak begitu ya mengenai panggilan begitu ya. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah yang sebetulnya sudah ada beban di pundak kita masing-masing, sudah ada satu responsible untuk kita menjadi reminder gitu ya, menjadi pengingat bagi orang-orang di sekeliling kita. Jadi kalau boleh saya analogikan ya, itu di dalam sebuah kota
Di dalam sebuah kota itu pasti ada begitu banyak masyarakat, ada begitu banyak rakyat di sana yang perlu dilindungi. Maka dari itu biasanya kota-kota zaman dulu itu di luar itu ada benteng-benteng pelindung. Benteng-benteng pelindung inilah di dalamnya ada banyak prajurit, ya, ada banyak pejuang gitu. Sehingga apabila ada informasi begitu ya, ada kabar bahwa akan terjadi bahaya atau musuh akan datang, para penjaga ini punya satu kewajiban untuk mengabari seluruh rakyat supaya mereka bersiap gitu. Supaya mereka bersiap. Maka dari itu jika prajurit-prajurit ini melakukan tugasnya dengan baik, seharusnya seisi kota tersebut juga pasti dalam kondisi yang baik. Apabila para penjaga-penjaga kota tersebut melakukan tugasnya dengan baik. Dan itu sebetulnya yang diharapkan oleh Tuhan. Tetapi hari ini kita ini sulit juga gitu ya dengar masukan orang. Sulit juga dengar masukan orang. Sulit juga dengar informasi atau peringatan dari orang. Maka dari itu kita harus belajar bahwa peran kita sebetulnya itu terbagi menjadi dua hal, begitu. Peran kita terbagi menjadi dua hal. Yang pertama adalah receive, orang yang menerima, orang yang diperingati, orang yang ditegur. Maka dari itu teman-teman, sebelum kita belajar untuk menjadi seorang Yeskiel yang mempunyai satu ilham dari Tuhan, lalu dia mendapatkan satu firman-firman dari Tuhan sehingga dia punya satu kuasa untuk memperingati orang lain, kita harus belajar dulu tahap yang pertama. Tahap yang pertama adalah bagaimana kita menerima ditegur orang lain, bagaimana kita menerima untuk diperingati oleh orang lain, gitu ya. Karena hari ini jujur aja saya pribadi itu berhubung pelayanan saya di bidang pujian, saya juga seorang pengajar, sehingga zaman-zaman saya belajar, saya penuh dengan dikritik orang gitu, penuh dengan ditegur orang. Kadang-kadang saya juga jengkel, teman-teman. Saya juga jengkel. Ini kok jadi pelayan pujian begitu, kita mau memimpin pujian, kita mau melayani, kok banyak banget sih aturannya gitu ya. Rasanya begini salah, begitu salah dan sebagainya. Ada muncul kadang di hati saya ini jengkel, dan kadang saya pun juga pikir, sudahlah, saya nggak usah lah melayani lah ya. Kok melayani malah tambah salah, tambah nggak sejahtera begitu. Tetapi pada waktu saya membaca Yeskiel 33 ayat 7 ini, saya kembali diingatkan begitu bahwa kita itu harus siap begitu. Kita harus siap untuk menerima orang-orang di sekeliling kita yang memperingati kita. Kita harus siap untuk orang-orang di sekeliling kita menegur kita. Kita harus siap. Karena sebenarnya orang-orang tersebut telah melakukan apa yang menjadi kewajibannya, memperingati kita, supaya kita bisa saling jaga, begitu ya, supaya kita bisa saling ada satu rem, begitu ya, nggak ngegas terus, ada remnya. Baru apabila kita sudah belajar untuk menerima masukan-masukan itu, ditegur, diingatkan, diperingati, ya, kita sudah menjadi satu orang yang lebih dewasa di dalam iman. Baru setelah itu, mari kita terima tanggung jawab kita sebagai Yeskiel yang lain, bahwa kita punya tanggung jawab juga untuk memberi satu peringatan kepada orang lain, memberi satu teguran kepada orang lain. Hari ini saya rasa cukup banyak orang yang dalam tanda kutip apatis begitu ya. Apatis itu apa ya, cuek ya, acuh nggak acuh. Kalau bukan urusan saya, nggak usah lah saya tegur orang lain. Tetapi hari ini di Yeskiel 33 diingatkan bahwa setiap kita pun juga dipanggil untuk menjadi seorang Yeskiel, bahwa kita itu telah ditetapkan oleh Tuhan untuk bisa memberi peringatan. Apabila kita tahu mana yang salah, mana yang benar, kita harus memberi peringatan tersebut terhadap siapapun orang itu. Siapapun orang itu. Kita harus tegas, kita tidak boleh takut. Mungkin kita seringkali takut ditolak.
Mungkin seringkali kita takut, aduh dianggap sok pinter, begitu ya. No, kita mau sama-sama belajar untuk berani melakukan apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan. Ya, sekali lagi ya, kita mau berani untuk melakukan apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan. Karena ini yang Tuhan mau, begitu. Agar kita, setiap orang-orang cinta kepada Tuhan, kita tahu firman, kita tahu kebenarannya. Ayo mari kita suarakan kebenaran itu. Apabila ada yang salah, mari kita sampaikan. Mari kita belajar lebih dewasa lagi untuk menyampaikannya dengan baik. Sehingga pada malam hari ini kita bisa banyak sekali belajar dari Yeskel. Yang pertama adalah dia, dalam hal ini Yeskel, menjawab panggilan Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang masih ragu-ragu? Berapa banyak di antara kita yang masih talik ulur sama Tuhan? Berapa banyak di antara kita yang masih kadang ngambek dalam pelayanan? Saya bukan orang yang bukan orang yang gak pernah sakit hati gitu ya, bukan orang yang gak pernah terluka dalam pelayanan. Ya, saya kerap kali terluka, tetapi saya punya satu komitmen bahwa apa yang saya lakukan hari ini adalah panggilan Tuhan, sehingga saya tidak akan berhenti untuk melayani. Tidak akan berhenti untuk melayani. Apabila ada satu kesulitan dalam pelayanan saya akan memohon kepada Tuhan. Untuk apa? Supaya Tuhan tetap menjaga komitmen. Nah ini ya, artinya adalah apabila kita sudah menjawab panggilan Tuhan, yes kita mau melayani, ya kita mau menjadi penjaga gitu ya. Kita mempunyai satu tanggung jawab untuk mengingatkan orang lain sebagai penjaga. Kita harus berkomitmen untuk melakukannya. Sehingga apabila kita ingat terus-menerus akan konsekuensinya, kalau kita tidak ikut apa kata Tuhan, ya itu dia. Kapan lagi kita ini diberi satu kesempatan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Kapan lagi kita diberi satu kesempatan untuk melayani Tuhan? Kapan lagi kita mendapatkan berkat-berkat ini? Karena di dalam satu iman kekatolikan kita perlu ketahui bahwa ikut Tuhan itu juga ikut panggul salibnya, begitu ya. Ikut Tuhan itu bukan berarti enak, enggak. Ikut Tuhan itu tetap kita berjalan di dalam satu perjuangan, tetapi ada kemenangan demi kemenangan dalam setiap perjuangan kita. Maka dari itu ayo berkomitmen. Kita belajar dari Yeskel juga untuk menggunakan cara yang tepat, begitu. Berdoa mohon kebijaksanaan. Berdoa mohon kebijaksanaan. Saya beberapa waktu yang lalu saya ada satu sahabat ya. Dia ini boleh dibilang selalu mengeluh atas pekerjaannya. Selalu mengeluh atas pekerjaannya. Pekerjaannya begini, pekerjaannya begitu, kurang ini, kurang itu, bosnya kurang begini, bosnya kurang begitu gitu ya. Tetapi dari keluhan-keluhan orang-orang ini, ternyata dia tuh sudah cukup lama loh bekerja di perusahaan ini. Lalu saya bilang, duh, kenapa kok perusahaanmu, tempatmu bekerja itu begitu tidak enak gitu ya, begitu tidak nyaman, tapi kamu tetap kerja di sana? Terus dia bilang apa? Iya, soalnya cari kerja lagi susah. Mau ngelamar ke tempat lain juga belum tentu gajinya sama. Nah, itu ya saya bilang, itu dia. Ini bagian kita untuk masuk dengan cara yang bijaksana. Nah, itu jawabannya. Jangan fokus terhadap kesulitan yang dialami dalam pekerjaan, tetapi fokuslah bahwa pekerjaan ini adalah berkat. Toh kenyataannya di masa COVID seperti ini banyak orang kehilangan pekerjaan. Betul nggak teman-teman? Banyak sekali orang kehilangan pekerjaan. Banyak sekali orang mulai cari-cari pekerjaan. Kita ini masih punya pekerjaan dan itu harus kita syukuri, begitu. Ini harus kita syukuri. Bukan malah fokus kepada kesulitan-kesulitan yang kita alami dalam pekerjaan tersebut. Tidak. Nah, dari situlah kita bisa memberi teguran, tetapi dengan cara yang bijaksana, sehingga tidak terkesan menghakimi, teman-teman.
Sehingga kita bisa sharing, kita bisa saling mengingatkan. Ayo mari kita fokus hanya kepada kebaikan Tuhan. Kalau hari ini kamu boleh diberkati dengan pekerjaan yang seperti ini, gitu ya. Mungkin menurutmu ini buruk, tetapi asal tahu aja tidak punya pekerjaan itu lebih buruk, gitu ya. Artinya kita harus bersyukur atas pekerjaan apa yang kita miliki. Lalu poin yang kedua adalah ayo kita lakukan dengan cara yang sopan. Begitu. Karena hari ini ada beberapa orang yang memang sukanya mengkritik orang tapi caranya tidak sopan, begitu. Caranya tidak sopan. Saya punya satu sahabat yang dia sama-sama pengajar, begitu ya. Tapi saya yakin di Denpasar tidak ada yang begini ya. Setiap kali saya habis mengajar, dia akan nyamperin saya, ketemu sama saya, lalu dia kritik saya. Dia sebutkan poin 1 kamu kurang begini, poin 2 kamu kurang begini, poin 3 kamu kurang begini dan sebagainya. Ya, dan ini dilakukan cukup intens. Cukup intens. Bagi saya pribadi, saya berterima kasih begitu ya untuk masukan dan sebagainya. Walaupun karena ini dilakukan secara intens. Awalnya saya merasa diberkati, tetapi tambah lama saya jadi kurang respect begitu. Ya, kenapa? Saya evaluasi, apa jangan-jangan saya seperti orang ini begitu ya? Kita harus sama-sama evaluasi, apakah jangan-jangan saya juga begitu. Mari belajar menyampaikan maksud baik kita dengan cara yang sopan. Ya, ayo, ada yang salah, ada yang tidak sesuai, kita beritahu bagaimana yang sesuai. Kita peringati jalan Tuhan itu bagaimana. Tetapi jangan sampai juga menggunakan Yeskiel 33 ayat 7 ini sebagai satu senjata untuk terus melakukan penghakiman kepada orang lain. Atau sampai melakukan penilaian-penilaian terhadap orang lain, terus bilang orang lain, loh ini tugas saya sebagai penjaga begitu ya. Tugas saya karena kita ini sudah ditetapkan Tuhan, apabila melihat suatu hal yang kurang tepat di mata Tuhan, kita harus balik begitu ya, kita harus patahkan. No, bukan begitu gitu ya. Tidak sepenuhnya seperti itu rekan-rekan. Perlu dipahami bahwa pentingnya kebijaksanaan, cara penyampaian yang sopan, sehingga pada waktu kita mau menyampaikan maksud baik Tuhan, pada waktu kita mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, orang mampu menerimanya. Kenapa? Karena kita sampaikannya dengan bijaksana dan juga sopan. Lalu poin yang ketiga ini juga tidak kalah penting. Kita harus menyampaikan sesuatu itu tepat pada waktunya, di saat yang betul-betul tepat ya. Saya kapan lalu ketemu sama teman saya begitu ya, teman kantor nih ya, teman kantor. Dia istilahnya dia kontraknya tidak diperpanjang di perusahaan ya, kontraknya tidak diperpanjang di perusahaan. Dia menangis, sedih dan sebagainya, dan saat itu dia mulai menyalahkan orang lain. Ya, dia mulai cerita banyak ya sambil menangis. Pada waktu itu saya tahu apa yang dia lakukan itu salah, teman-teman. Ya, karena dia tidak introspeksi diri kenapa kontraknya tidak diperpanjang. Tetapi dia lebih banyak menyalahkan orang lain dan sebagainya, menyalahkan bos, ketidakadilan dan sebagainya. Saya diemin dulu sampai dia puas menangis, saya biarin begitu ya. Setelah itu saya bilang sama dia, besok kita ngobrol ya, ketemu lagi. Ya, jam 9, jam 10 saya siapin waktu untuk kita ngobrol lagi ya, dengan harapan keesokan hari dia sudah tenang gitu, dia udah nggak menangis, dia sudah nggak emosionalnya sudah lebih stabil begitu ya emosinya. Keesokan hari dia ketemu sama saya, kita ngobrol sudah lebih enak. Baru di situ saya kasih tahu bahwa bekerja itu bagian dari ibadah, sebetulnya begitu ya. Agama apapun ini bisa masuk, walaupun yang saya ajak bicara nih orang muslim begitu ya, kebetulan muslim. Saya ngobrol sama dia, saya bilang sama dia bahwa bekerja itu bagian dari ibadah sebetulnya.
Sehingga kalau kita tulus beribadah, kita tulus juga bekerja. Apabila hari ini kita itu mungkin ya nggak cocok di perusahaan sehingga kontraknya tidak diperpanjang, ya sudah, terima itu dengan lapang dada, ayo melangkah maju. Karena jangan sampai kejadian ini membuat kita malah menyalahkan orang lain, justru tidak introspeksi diri. Padahal poin yang paling penting untuk dilakukan perubahan adalah diri sendiri, begitu. Kita nggak bisa menghadapi situasi dunia ini dan berharap orang lain berubah. No, yang paling bisa untuk dilakukan perubahan adalah diri sendiri. Ini adalah poin besar atau poin penting yang kita harus sama-sama dalami, begitu ya, sama-sama rasakan. Nah, saya ungkapkan begitu, sehingga saya bilang sama dia, saya cerita panjang kali lebar, begitu ya, mengenai harapan ke depannya kamu nanti mau kemana. Ini saya kenalkan ya sama beberapa teman saya di luar, coba siapa tahu dia butuh karyawan, saya begitu kan. Tetapi saya tidak memberi dia nasihat, saya tidak menegur dia itu di saat dia nangis kemarinnya. Ya kan, 1 hari sebelumnya dia menangis. Saya tidak tegur dia saat itu, tetapi saya tegur dia justru pada waktu keesokan hari dia sudah lebih tenang dan dia sudah siap untuk menerima pembicaraan yang positif, ya. Lalu akhirnya terjadilah satu kelegaan gitu. Ya sudahlah ya, kalau emang sudah nggak diperpanjang pekerjaanku di sini, ya sudahlah ya, memang mungkin belum jodohnya jangka panjang di sini, gitu ya. Lalu poin yang keempat, nah ini poin yang paling penting dan tidak boleh lepas dari pikiran kita. Fokus utamanya adalah memberkati. Karena hari ini banyak sekali orang-orang yang boleh dibilang motivasinya tidak betul-betul memberkati, tetapi ada beberapa motivasinya yang lebih menjatuhkan, begitu. Ini sering-sering dialami oleh beberapa senior, ya. Saya pribadi pun pernah kerap kali gitu ya, saya diundang ke satu persekutuan doa, begitu, terus disuruh menilai worship leadernya gimana. Tapi kalau saya nilai, sebetulnya emang banyak minusnya. Dan pada waktu itu saya berpikir, pada waktu saya mengutarakan banyak minus ini, saya akan dibilang ahli, begitu ya. Ya kan, biasa begitu ya. Saya akan dibilang ahli. Kenapa? Karena saya mampu menilai dengan teliti. Saya mampu menilai dengan lebih transparan, bahwa poinnya ini, kurangnya di sini dan sebagainya. Saya bisa mengungkapkannya. Tetapi sekali lagi, pada waktu saya melakukannya, itu saya hanya motivasinya pembuktian diri. Itu motivasinya pembuktian diri saya. Sehingga akhirnya saya urungkan maksud itu, saya urungkan niat itu. Akhirnya ya saya bilang hanya beberapa hal-hal yang sifatnya mayor, begitu ya, sifatnya besar, saya beri masukan. Tetapi selebihnya good ya, karena di dalam niatan kita melayani Tuhan, apabila kita juga belajar banyak, saya yakin pada dasarnya semua itu baik, begitu ya. Cuman hanya hal-hal minor sedikit lah yang terjadi, begitu. Nah, sehingga kalau fokus utama kita adalah memberkati, kita nggak akan menyerang orang dengan mudah. Kita jadi lebih bijaksana pada waktu kita melihat ketidaksesuaian, gitu ya. Kita bisa sampaikan ketidaksesuaian tersebut, karena kita harus menjagai mereka. Apabila ada salah satu pasangan ya, pasangan muda begitu, berantem terus. Ayo kita cari waktu untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan apa yang harusnya kita sampaikan supaya rumah tangganya kembali akur, ya. Ayo belajar, jangan saling tuntut. Kita mau belajar saling menerima, gitu ya. Kalau di pasangan muda itu kan usia rentan dalam pernikahan itu boleh dibilang ya, itu 3 tahun awal. Nah, 3 tahun awal itu adalah masa di mana si cowok nuntut si cewek nuntut si cowok, begitu. Nah, pada waktu kejadian seperti itu, ayo kita cari waktu
Saya mau memberkati ini orang. Ya apa caranya? Cari waktu, ajak makan, ketemu bareng. Di sanalah kita bisa menjadi penjaga. Kita bisa menjadi pengingat. Bahwa ingat loh ya, kita ini di gereja Katolik gitu ya. Sekali menikah, pantang bercerai. Ya, pantang bercerai. Walaupun mungkin ada yang bercerai dan sebagainya, itu di luar wewenang saya. Tapi sekali lagi yang saya sampaikan adalah sekali menikah pantang bercerai. Artinya untuk memperjuangkan pernikahan ini harus apa, yaitu saling mengerti, saling tidak saling menuntut, tetapi lebih saling menerima. Ya, apabila kita mampu menyampaikan hal ini dengan cara yang bijaksana, cara yang sopan, waktunya juga tepat, saya percaya apa yang kita sampaikan pasti memberkati. Baik, itu yang dapat saya sampaikan hari ini ya. Semoga saja sepulangnya teman-teman dari tempat ini, atau sepulangnya teman-teman dimanapun teman-teman berada, teman-teman mulai belajar untuk mengambil komitmen yang sama seperti Yeskel, bahwa setiap kita pada dasarnya itu telah ditetapkan oleh Tuhan menjadi penjaga bagi kaum-kaum di sekeliling kita. Ya, dalam hal ini tentunya orang-orang Katolik. Ya, kita ini telah ditetapkan sama seperti Yeskel. Artinya kita tidak diberi kesempatan memilih, tidak. Ini adalah sesuatu hal yang sudah Tuhan tetapkan dan kita harus jalani. Maka dari itu buat teman-teman mungkin yang, oh iya kah? Nah, hari ini merupakan satu waktu di mana kita komitmen. Oh iya, betul. Saya telah ditetapkan untuk menjadi penjaga, menjadi pengingat. Sehingga ini, beban ini, tanggung jawab ini sudah ada di pundak kita masing-masing. Tinggal bagaimana cara kita agar kita ini mampu menjadi penjaga, mampu menjadi pengingat yang baik dan memuliakan Tuhan. Ya, kita perlu berdoa, kita perlu terus memacu komitmen kita agar kita semakin memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik, ini yang saya dapat sampaikan hari ini. Semoga sharing saya singkat ya, tidak terlalu lama, tetapi semoga bisa berkenan, semoga bisa memberkati, dan selepasnya kita dari acara ini, kita boleh saling memberkati dimanapun kita berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih untuk Koriko atas firman yang sangat luar biasa. Responsible as reminder, bagaimana kita juga mempunyai tanggung jawab untuk mengingatkan satu sama lain di dalam kehidupan ini. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sungguh luar biasa yang Engkau boleh sampaikan melalui hamba-Mu Koriko. Tuhan, agar kiranya Kau juga boleh berkati Koriko untuk aspek kehidupannya, keluarganya, pelayanannya Tuhan. Biarlah ia boleh menjadi perpanjangan tangan kanan-Mu untuk boleh mewartakan kabar sukacita dan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau tutup persekutuan doa kami ini. Terima kasih Engkau boleh memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami boleh menyelesaikan mendengarkan firman-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Engkau boleh bertahta dalam setiap puji-pujian kami ini Tuhan. Ini setiap pribadi kami Tuhan, yang rindu boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi, untuk saling mengingatkan satu sama lain, dengan keluarga kami, dengan teman-teman di sekitar kami ya Bapa. Kami rindu menjadi perpanjangan tangan kanan-Mu. Berkatilah sertailah selalu kami dimanapun kami berada, di tengah situasi pandemi ini ya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau memiliki rancangan-rancangan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Terima kasih Bunda Maria, Bunda kami yang sungguh mengasihi kami juga. Terimalah salam dari kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan Yesus sebagai Gembala yang baik, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami, doakanlah kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semuanya, terima kasih yang sudah mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri persekutuan ini, kita mau memuji Tuhan. Kita mau sorakan Tuhan kita yang benar dan ajaib. Amin. Bersama-sama kita mau nyatakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatan